Saya sudah melihat Bapak dan Ibu sudah pada standby on kamera semuanya. Kita mulai saja ya Bapak dan Ibu. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung dalam in-house training prinsip penyusunan modul ajar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Ristek dan kita penyelenggaranya adalah kelompok 4. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan in-house training moda daring ya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mohon semuanya sikap sempurna. Kalau tidak bisa berdiri juga duduknya duduk sempurna. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum kita melaksanakan pada sesi yang pertama, saya akan mengumumkan dulu kesepakatan yang harus ditaati oleh seluruh peserta. Yang pertama, peserta harus hadir tepat waktu 5 menit sebelum dimulai. Semuanya harus on kamera, kecuali mungkin ada yang ada keperluan atau yang ke belakang. Kemudian mic di-off-kan ya saat mendengarkan paparan atau pendapat peserta lain, supaya tidak mengganggu. Berikutnya, jika ingin bertanya, maka harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Ya, dengan memijit ada yang tombol, ada tanda tangan begini ya. Kemudian seandainya mau izin ke belakang, bisa Bapak Ibu menuliskan chat di kolom chat. Kemudian harus seantar peserta harus saling support satu dengan yang lainnya. Satu hal lagi, Bapak dan Ibu tidak boleh merokok saat kegiatan berlangsung. Baiklah, kita mulai saja
Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya, supaya konsentrasi semuanya. Mohon di-on-kan semuanya kamera dan mic-nya ya. Baik. Siap, Bu. Baik, Bu. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk 1 kali ya. Selamat pagi, tepuk 1 kali. Selamat siang, tepuknya 2 kali. Ya. Selamat sore 3 kali. Kalau selamat malam begini, ya, jangan tidur. Jangan tepuk gitu. Jadi tapi tidur gitu karena malam itu adalah waktunya tidur. Ya. Siap ya? Siap, Bu. Ulang. Selamat pagi, tepuknya 1 kali. Kalau selamat siang 2 kali ya. Gitu. Kalau selamat sore 3 kali. Ya. Kalau selamat malam, ya, baik. Kita tes ya. Siap. Selamat siang. Ayo, ulangi. Selamat pagi. Bersamaan ya. Tapi mungkin delay ya, Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Iya. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Nah, hampir aja Pak Haji ya. Baik semuanya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai saja untuk sesi yang pertama ya. Sesi yang pertama yaitu tentang profil pelajar Pancasila yang akan dilangsungkan saja dilanjutkan dengan prinsip penyusunan model ajar yang itu adalah bagian materi inti yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita membahas prinsip penyusunan modul ajar terlebih dahulu karena di SMK Pusat Keunggulan ini akan menerapkan profil pelajar Pancasila, maka akan dibahas terlebih dahulu profil Pancasila. Dan kepada narasumber Ibu Sugayati SPD dari SMK 1 Kemang yang sangat luar biasa, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Sugayati. Baik, dipersilahkan sepenuhnya waktu untuk Bu Sugayati. Baik, terima kasih Ibu Aneng dari SMK Negeri 1 Ciamis ya Ibu ya. Selamat datang rekan-rekan semua, terima kasih atas kesempatan kepada saya sebagai narasumber. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul saat ini untuk mendengarkan pemaparan materi. Mungkin kita di sini bukan saya lebih tahu, tapi kita sama-sama belajar di sini, mempelajari supaya ilmu kita yang kita dapat bisa bertambah. Mungkin seperti itu ya Bu Aneng. Iya Bu. Ya, mungkin di sini sebelum kita mulai ke materi, mungkin Bapak Ibu sudah mendengarlah istilah yang booming saat ini gitu tentang profil pelajar Pancasila. Sebelum kita profil pelajar Pancasila, coba di antara Bapak Ibu ada yang sudah tahu belum tentang profil pelajar Pancasila ini? Ada yang pernah mendengar apa sih profil pelajar Pancasila? Coba silakan, siapa yang bisa, silahkan. Sering dibicarakan ya Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Betul, targetnya itu siapa? Target profil Pancasila itu sebenarnya siapa? Peserta didik. Peserta didik ya. Ya, pelajar Indonesia. Nah, mungkin kita sering mendengar ya, target kita adalah pelajar Indonesia. Jadi seluruh pelajar Indonesia kita harus mengetahui mengenai profil pelajar Pancasila. Kenapa pelajar Indonesia? Karena mungkin bukan kalau di negara lain enggak ya, bukan Pancasila landasannya, tetapi di Indonesia. Jadi seluruh pelajar Indonesia diharapkan
tahu tentang profil pelajar Pancasila, karena Pancasila itu adalah murni nilai-nilai dasar yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu. Selanjutnya prinsip-prinsipnya. Oke, prinsip-prinsip dari pelajar Pancasila. Ada yang tahu tidak? Sekarang lagi booming. Coba Bapak Ibu, jadi kita tidak berbicara satu arah gitu ya. Kita berdiskusi bersama-sama, membahas bersama-sama. Jadi kalau sekarang ini kita mempelajari bagaimana student center, nah nanti kita pun di sini harus bagaimana kita sama-sama mengemukakan pendapat bersama-sama gitu ya. Jangan saya hanya dari saya, tetapi Bapak Ibu juga kita sama-sama. Oke, Bapak Ibu siapa di sini? Ada Pak Aji ya. Pak Aji coba, ada prinsip-prinsip pelajar Pancasila. Ada yang sudah tahu tidak, Pak Aji? Baik Ibu, terima kasih. Ada prinsip-prinsip profil pelajar Pancasila ini ada 6 yang dikemukakan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlakul mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Begitu Bu. Luar biasa sekali ya Pak Aji. Berarti sudah mempelajari sebelumnya ya Bapak Aji ya. Bagaimana teman-teman lain, rekan-rekan yang lain tentang pendapatnya Pak Aji? Apa sudah betul, sudah oke, atau ada yang mau menambahkan tidak Bapak Ibu? Sudah betul Bu. Luar biasa sekali ya Pak Haji, terima kasih. Ya, itu dia profil pelajar Pancasila itu ada 6 yang kita ketahui saat ini, bahwa sebagai wujud dari gambaran peserta didik yang diharapkan ada pada pelajar Indonesia, yaitu betul beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi kita lebih kepada karakter yang dibentuk oleh peserta didik. Mungkin itu hanya gambaran singkat tentang profil pelajar Pancasila. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya yang akan kita bahas saat ini adalah tentang penyusunan modul ajar. Kalau dulu kita ada bahan ajar, ada RPP, sekarang kita mempelajari tentang modul ajar. Bapak Ibu, ada yang sudah pernah membuat modul ajar di antara Bapak Ibu sebelumnya? Pernah Bu, sedikit. Oh, dulu modul aja ya? Modul aja sih. Modul aja dulu. Tidak dihajar dulu. Oh, modul aja. Hanya modul saja, iya. Oke, luar biasa modul aja. Bapak Ibu. Ya. Hanya modul aja ya, tidak dihajar ya. Oke, luar biasa. Berarti di sini sudah punya pengalaman ya Bapak Ibu untuk membuat modul ajar, bukan dihajar ya Bapak Ibu. Untuk modul, kalau dulu kita membuat modul itu kalau di mungkin untuk pelajaran SMK ada yang namanya project biasanya. Ada yang namanya PBL ya, project based learning yang sering kita lakukan, yang tertuang dalam modul ajar. Nah, sekarang kita akan membahas modul ajar seperti apa untuk saat ini gitu. Pada dasarnya ada yang dinamakan prinsip-prinsip yang tidak boleh kita tinggalkan dalam membuat modul ajar. Sebelumnya ini kami presentasikan apa sih prinsip-prinsip modul ajar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tayangannya. Ada 6 prinsip dalam pengembangan modul ajar. Oke, ada yang dinamakan karakteristik, ada perbedaan tingkat pemahaman, kemudian sudut pandang pelajar, kemudian
bahwa belajar itu harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Kemudian tingkat kematangan. Di sini mungkin ada yang sudah pernah membuat atau mengembangkan modul ajar. Bisa sharing pengalamannya mungkin dalam apa sih kalau di antara prinsip-prinsip yang tadi saya jelaskan tentang modul ajar. Bapak Ibu mungkin ada yang punya pengalaman nyata. Nah, bagaimana, apakah sudah bisa menerapkan semua prinsip-prinsip ini dalam penyusunan modul ajar, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Silakan Bapak Haji. Bapak Haji mengacungkan tangan. Oke, boleh Bapak Haji, silahkan berbagi pengalamannya Bapak Haji. Sesuai pengalaman kami ketika membuat modul ajar atau modul mungkin dulunya Ibu ya, atau lembar kerja mungkin lebih tidak spesifik seperti yang kita bahas saat ini. Yang lebih berpengalaman adalah bagaimana kita menyusun bahasa modul yang mungkin harus menarik dan juga merangsang siswa untuk berpikir gitu, atau kemudian juga bagaimana materi-materi pembelajaran juga dilengkapi dengan gambar-gambar atau alat-alat peraga yang harus kita artinya modul ini supaya lebih menarik dipandang gitu, atau dan menarik oleh peserta didik gitu. Itu yang pengalaman menarik yang kami alami ketika menjadi seorang guru untuk membuat bahan modul ajar ketika di kelas gitu. Ketika kita membuat bahannya lebih bahasanya lebih menarik, lebih terserap oleh peserta didik lebih cepat gitu. Itu sih yang tantangan ketika menyusun bahasa yang lebih lebih dikuasai oleh anak-anak gitu, lebih dipahami maksudnya. Itu mungkin Bu pengalaman kami, kesulitannya gitu. Oke, luar biasa pengalamannya Bapak Haji. Betul sekali, kalau dulu kita melihat modul ajar itu yang penting kita bisa menarik perhatian siswa ya. Karena kalau siswa itu kalau melihat bacaan kadang buat lihat gitu kan. Nah, untuk saat ini kita modul ajar, kalau dulu kita ada hanya batas modul itu adalah bagaimana kita menjelaskan menerangkan materi. Di dalamnya materi-materi yang menarik untuk siswa untuk mau mengetahui materi apa yang kita pelajari. Nah, kalau sekarang ada beberapa prinsip yang harus memang dibuat dalam modul ajar. Mengungkapkan pengalamannya, Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, pada prinsipnya dalam membuat modul ajar, itu kita harus memperhatikan yang utama adalah esensialnya mungkin ya, yang harus kita perhatikan ya Pak ya. Dalam membuat modul aja harus ada kriteria, di mana kriteria tersebut di mana di dalamnya harus esensial. Esensial itu apa sih Bapak Ibu? Ayo supaya tidak ngantuk. Pemahaman konsep jadi dari setiap bagaimana mata pelajaran, pengalaman lintasnya. Oke, mantap Bu Oneng. Oke, pemahaman konsep. Jadi ada esensi yang harus disampaikan, yang harus tersampaikan kepada peserta didik. Jadi ada pengalaman. Kita menyampaikan pengalaman secara real, nyata yang ada. Mungkin seperti itu ya, Bu Oneng ya? Iya. Kemudian yang tadi disebutkan Bapak Aji, menarik, harus membuat orang mau melihat, mau melirik gitu. Nah, kalau nggak melirik kan kadang kita baru sebentar saja bosan gitu ya. Betul nggak Bu? Bapak Ibu mungkin iya, sudah betul. bosan. Tampilan yang menarik. Nah, ya, terus anak-anak sekarang, zaman sekarang kan senangnya yang menantang ya. Kalau tidak ada tantangan, mudah akan sekali ditinggalkan. Tapi kalau ada tantangan, terus tetap ada tantangan, dia akan terus mau mencari tahu dan menggali informasi yang ada di dalam modul ajar tersebut. Kemudian selanjutnya, Pak Haji, mungkin yang relevan dan konstekstual. Nah, ini kalau relevan dan konstekstual berarti harus sesuai dengan kondisi berhubungan nyata, dengan pengetahuan dan pengalaman.
Oke, Ya. dari dalam pengalaman ya kondisi realnya betul Pak Suwarto. Nah, jadi harus betul-betul sesuai relevan dan kontekstual. Tidak bisa yang hanya kita membuat tanpa ada kerelevansiannya. Kemudian berkesinambungan berarti ini yang proses yang terakhir nih. Ada yang namanya berkesinambungan. Jadi belajar itu harus berjenjang kalau saat ini mungkin ya Bapak, Ibu. Jadi harus ada keterkaitan satu sama lainnya. Nah, Fase antara fase dengan ada yang sebelumnya. Betul sekali Ibu. Jadi kalau sekarang, kalau dulu kan kita modul ajar hanya sebatas mata pelajaran saja. Kalau sekarang ada ketuntasan yang harus dicapai. Berarti Bapak Ibu memperhatikan materi-materi tentang fase di sini. Jadi harus ada keterkaitan antar fase yang sebelumnya. Betul, tapi harus ada ketuntasan juga dalam setiap level fase tersebut. Mungkin di situ ya Bapak Ibu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita melanjut lagi ke pembahasan selanjutnya? Cukup paham Bu, insya Allah. Insya Allah, luar biasa. Terima kasih. Mungkin sekian untuk materi sekarang. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kita langsung ke kuis saja ya, Bapak Ibu. Nanti kita buat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita bisa ambil kesimpulan dari pengalaman Bapak Ibu yang tadi disampaikan, dari prinsip-prinsip yang sudah ada dalam membuat. Nanti mungkin ditugaskan membuat contoh modul seperti apa yang nanti kita bisa di-sharing, kita berbagi ya Bapak Ibu. Nanti kita buat masing-masing kelompokkan mungkin ya Bu. Boleh kita buat per kelompok aja sesuai dengan rumpun mata pelajarannya, mungkin lebih enak ya Bapak Ibu. Ya. Betul. Jadi kita buat per kelompok sesuai dengan rumpun mata pelajarannya, bisa berdiskusi bersama materi-materi yang akan dimuat dalam modul ajar tersebut. Mungkin itu saja dari saya, nanti kita kumpulkan mungkin bersama-sama supaya gitu menjadi modul sekolah gitu ya Bu ya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh sekolah. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih, cukup sekian mungkin dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Oneng. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli applaus dulu untuk Ibu Sugaipi, luar biasa sekali ya. Baik Bapak dan Ibu, sesuai tadi, sebetulnya kita sudah dikelompokkan ya Bu ya. Gitu. Jadi nanti mungkin mau di room yang sudah dibagi-bagi Bu. Nanti ada sudah jadi di breakout roomnya, kemudian nanti masing-masing sudah ini kan di chat ya, bisa dilihat di chat nanti untuk kelompok 1, 2, 3 dan sampai 5 kelompok di sini. Itu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sebelum kita, karena waktunya juga sudah mepet ini, ya, dan nanti juga akan dilanjutkan untuk diskusi di roomnya masing-masing tiap kelompok. Tapi sebelumnya mungkin akan ada yang akan ditanyakan, dipersilahkan. Mumpung Ibu narasumber kita masih di sini, karena jadwalnya padat sekali ya untuk Ibu narasumber yang satu ini, luar biasa ya. Silakan. Alhamdulillah. Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan mata pelajaran di struktur kurikulum tentang profil pelajar Pancasila ini kan 8 jam Bu. Yang ingin kami tanyakan bagaimana implementasi, apakah kita membagi-bagi kembali mata pelajaran atau mungkin berkolaborasi dengan mata pelajaran, hanya beberapa mata pelajaran.
Itu Bu berkaitan bagaimana kita mengimplementasi konseptual di lapangan nanti seperti apa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Baik. Silakan Ibu Sugaipi, dan ini pertanyaan ini memang banyak ditanyakan sih gitu ya di guru-guru sebelumnya gitu ya. Dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Haji. Mungkin pertanyaan yang sangat menarik ya, dan ini akan menjadi suatu pertanyaan ketika kita melihat hanya dalam struktur, wah ada 8 jam ya. Yeah. Bagaimana ini cara belajarnya 8 jam? Apakah ada guru khusus belajar 8 jam gitu? Atau biasanya kalau Pancasila erat kaitannya dengan pelajaran PPKN, oh ini mau untuk guru PPKN nambah jamnya 8 jam. Itu sering saya dengar juga pembahasan dan topik pembicaraan itu dari guru-guru gitu, terutama mungkin di dalam guru PKN juga udah ramai itu, bahwa katanya guru PKN nambah jam 8 jam harus mengajarkan profil pelajar Pancasila. Betul. Ya betul. Nah, tapi sebenarnya di sini adalah kita tidak hanya guru PPKN atau guru tertentu saja yang mengajarkan untuk mata pelajaran profil pelajar Pancasila ini, tapi bisa diintegrasikan ke dalam beberapa mapel pelajaran. Bahkan kita di dalam modul pun, nah ini kan Bapak Ibu mau membuat modul nih sekarang saat ini. Betul. Nah di dalam modul itu kita integrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi bukan menjadi satu tanggung jawab dari satu guru gitu. Bukan tanggung jawab hanya guru PPKN atau guru-guru yang hanya berkaitan dengan Pancasila saja gitu, tetapi memang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Nah, makanya itu di dalam modul juga itu harus dicantumkan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, itu mungkin Bapak Haji ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, Bapak Haji. Ya, karena itu juga merupakan suatu proyek ya, Bu ya. Betul kalau sekali. Proyek itu. Jadi tidak harus seluruhnya bisa dicapai di satu semester, tidak ya. Iya, betul. Jadi itu program selama 1 tahun, bukan hanya. Jadi kita kalau melihat dari struktur, oh itu ada di kelas 10, programnya kelas 10, bukan. Tapi itu pemerintah membuat struktur itu, ada yang dibuat program selama 1 tahun gitu kan, ada yang kita sampai belajar tuntas sampai selama 3 tahun belajar di sekolah. Jadi itu hanya programnya saja supaya memudahkan Bapak Ibu mungkin yang berstatus sebagai kurikulum untuk mendapatkan gambaran berapa jam gitu untuk sistem bloknya gitu kan. Kalau tidak dipetakan, iya betul. Kalau tidak dipetakan akan menjadi malah lebih nanti sana sini gitu, mungkin seperti itu. Mungkin Pak Suwarno tuh ada yang mau menambahkan ya. Silakan Pak Suwarto. Barangkali saya bertanya ke Ibu narasumber. Jadi artinya di dalam modul itu tadi kita kan menetapkan capaian pembelajaran juga ya Bu ya. Nah, betul. Jadi setiap capaian pembelajaran itu harus ada profil pelajar Pancasilanya ya Bu ya, tetapi tidak harus ke 6-6-nya itu disampaikan begitu ya Bu ya? Betul sekali, iya tidak perlu kita harus semua mata pelajaran itu harus ada 6 karakter itu muncul gitu kan. Nah hanya tapi kita tetap harus dalam capaian itu kita harus mencapai salah satu dari profil pelajar Pancasila tersebut. Ada karakter yang muncul. Sebenarnya untuk profil pelajar Pancasila itu disusun dan dibuat bagaimana supaya anak didik kita, pelajar Indonesia memiliki karakter budaya. Karena selama ini sudah mulai banyak karakter-karakter yang ditinggalkan oleh anak-anak didik kita. Jadi bagaimana caranya supaya ketika kita bertemu seseorang, karakter-karakter itu muncul. Ketika dia bekerja di perusahaan, dari mulai dia menyapa, dari mulai dia datang dengan mengucapkan salam, nah itu adalah merupakan bentuk karakter yang muncul sebagai karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin seperti itu, Bapak. Terima kasih, Ibu. Ya, baik Bapak dan Ibu, terkait waktu juga sini sudah tinggal 1 menit lagi ya. Maka dari itu mohon maaf, mungkin yang belum puas nanti bisa dilanjutkan ya untuk diskusinya di
masing-masing kelompoknya, dan mohon kesediaannya Ibu narasumber juga bisa nanti kalau ada yang perlu ditanyakan mungkin nanti bisa menghubungi Ibu, dan Ibu jangan sungkan ya Bu ya. Iya, baik. Biar nanti kita bisa dipuaskan gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu. Terima kasih dengan paparannya yang luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan dulu buat Ibu Sugaipi ya. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian mungkin untuk pertemuan di meeting pada hari ini, dan nanti akan dilanjutkan meetingnya di grup kelompoknya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu tadi sampaikan bermanfaat buat kita semuanya, khususnya untuk sekolah pusat keunggulan gitu, yang apalagi yang baru gitu ya. Untuk yang lama pun yang cuek mungkin nanti akan menjadi lanjutan dan akan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya buat kita semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat semuanya. Semoga sehat selalu, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di masa pandemi ini semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.